Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cici Susanti dari kelas 2 PIA UIN Seizu Purwokerto. Di video ini aku mau menjelaskan tentang apa itu usul fikih secara bahasa dan istilah dan bagaimana kegunaannya dalam kehidupan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih. Langsung aja ke pembahasan yang pertama. Apa itu usul fikih? Usul fikih secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul artinya asas ataupun prinsip-prinsip dasar, sedangkan fikih pemahaman hukum-hukum Islam. Jadi, secara harfiah, usul fikih adalah asas-asas hukum Islam. Adapun menurut istilah, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama ada menurut Muhammad Hudari Baik. Menurut Muhammad Hudari Baik, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau aturan yang mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid dapat menemukan hukum syar'i yang diambil dalilnya. Pendapat selanjutnya ada dari Ali Asbullah. Menurut Ali, bahwasanya usul fikih itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang mana dengan kaidah tersebut dapat mengeluarkan atau mengistinbatkan suatu hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Terakhir, menurut Abdul Wahab, definisi dari usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau ketentuan-ketentuan untuk memperoleh hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci. Secara istilah, usul fikih merupakan cabang dalam studi fikih yang mempelajari tentang metode-metode dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Dengan usul fikih ini dapat membantu kita untuk memahami dan mengaplikasikan syariat-syariat hukum secara tepat. Ruang lingkup dari usul fikih ini sendiri adalah dalil-dalil hukum yang sifatnya ijmali atau global. Berbeda dengan fikih yang ruang lingkupnya adalah hukum-hukum yang aplikatif dan bercabang. Menurut Al-Ghazali, ruang lingkup usul fikih terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum syara. Hukum syara yaitu ibarat dari perintah Tuhan yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Dalam kajian ini, di samping hukum, dibahas pula beberapa hal seperti hakim, yaitu Tuhan yang membuat syariat, kemudian al-mahkum alaih, yakni manusia sebagai subjek hukum, kemudian ada al-mahkum fi, yaitu perbuatan atau objek hukum, dan juga ada sebab dan juga ilat. Al-Ghazali pun mengklasifikasikan corak-corak hukum menjadi wajib, mabzur, mandub, mubah, qadha, ada, sihab, fasad, azimah, dan rukhsah. Kemudian yang kedua, dalil-dalil hukum. Menurut Al-Ghazali, segala sumber hukum Islam ialah firman Allah, yaitu Al-Quran, karena perkataan Nabi pada dasarnya bukanlah hukum dan tidak mengikat, tetapi merupakan sesuatu yang diberitakan dari Allah. Adapun yang menjadi bahasan di kajian ini adalah yang pertama, Al-Quran, yaitu kitab Allah yang disebarkan dengan cara mutawatir sehingga kebenarannya akan tetap terjamin sepanjang masa. Yang kedua adalah as-sunnah, baik itu dari aspek perbuatan, perkataan, maupun penetapan. Yang ketiga adalah ijma sahabat dan generasi sesudahnya. Kemudian yang keempat adalah dalil akal. Ruang lingkup yang ketiga adalah metode pengambilan hukum. Oleh Ghazali, kajian ini dianggap paling penting dalam disiplin usul fikih karena seorang mujtahid pada tahapan ini dituntut untuk menghasilkan kesimpulan yang formal dan logis dari pernyataan-pernyataan teks syariah. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, mempelajari aspek kebahasaan menjadi sangat penting untuk dapat menangkap pesan-pesan Tuhan.
Kemudian ruang lingkup yang keempat adalah mujtahid. Dalam kajian ini, Al-Ghazali menyertakan 3 bahasan, yaitu seputar masalah ijtihad, masalah taklid atau istifa, dan hubungannya dengan orang awam, serta masalah tarjih dan sikap mujtahid ketika mendapati pertentangan dalil. Setelah dipaparkan mengenai fikih dan usul fikih, maka kita bisa mengambil kesimpulan perbedaan keduanya. Usul fikih merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang kaidah dan formulasi tentang bagaimana penetapan hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil fikih yang bersifat umum. Adapun fikih, pembahasannya terfokus pada hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil syara' secara juz'iyah atau parsial, mengenai perbuatan manusia yang dilengkapi dengan penerapan dalil-dalil hukumnya secara terperinci. Maka, fungsi dari ahli fikih adalah mengambil kaidah-kaidah usul fikih tadi untuk digunakan pada penetapan hukum-hukum syariat yang parsial. Kemudian yang selanjutnya, usul fikih adalah dasar-dasar kaidah atau sebuah teori yang menjadi rujukan para ahli fikih yang kemudian ia dituntut untuk konsisten menggunakannya saat mengintisarikan hukum syar'i yang bersumber dari nas, di mana kaidah usul fikih mengutamakan dalil yang bersumber dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah atas ijma'. Maka begitu juga ahli fikih mengikuti langkah-langkahnya. Sedangkan fikih adalah mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya dengan menggunakan teori-teori usul fikih. Kemudian, target akhir yang ingin dicapai usul fikih terampil menerapkan dalil-dalil syariah kepada hukum juz'iyah, terampil menggunakan kaidah atau metodologi dalam proses penerapan hukum syariah kepada perbuatan manusia berdasarkan seperangkat dalil dengan menjadikan metodologi tersebut sebagai asas dari suatu hukum, juga sebagai alat untuk membandingkan beragam pendapat ijtihadiyah. Kemudian selanjutnya adalah sumber hukum Islam. Nah, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang mana tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan mengakui bahwa hadis atau sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Kemudian yang ketiga adalah ijma'. Imam Syafi'i memandang ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Yang keempat adalah qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas atau analogi. Qiyas adalah bentuk sistematis dan telah berkembang far'i ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Asy-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma'. Lalu, apa kegunaan usul fikih dalam kehidupan? Usul fikih memiliki peranan yang penting untuk kehidupan. Nah, perannya seperti apa? Yang pertama,
Usul fikih membantu dalam menetapkan keputusan suatu hukum dengan memberikan metode-metode ataupun pendekatan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada istidlal atau pendalaran deduktif. Metode ini yaitu dengan menggunakan dalil dalam Al-Quran ataupun hadis sehingga dapat mencapai suatu hukum yang lebih spesifik. Kemudian metode yang kedua adalah kias. Nah, kias ini digunakan ketika mendapati situasi yang baru, yang belum ada rujukan langsung dalam sumber-sumber hukum Islam. Melalui kias ini, situasi baru tersebut dikaitkan dengan situasi yang sudah ada ketetapan hukumnya. Selanjutnya ada maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah ini menekankan kepada kemaslahatan umat. Artinya, jika suatu tindakan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat, maka tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum. Nah, terakhir ada urf atau kebiasaan. Artinya, jika suatu tindakan atau suatu kebiasaan dinilai ataupun dapat diterima di masyarakat, maka urf tersebut bisa dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan keputusan suatu hukum. Lalu bagaimana caranya metode ini bisa digunakan untuk menetapkan keputusan hukum dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita ambil contoh misalkan cryptocurrency atau mata uang kripto atau digital. Dengan menggunakan metode istinbat, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, ketidakmerugian, kemudian kehalalan aktivitas ekonomi untuk mengetahui apakah cryptocurrency ini diperbolehkan ataupun tidak. Mungkin kita juga bisa menggunakan metode maslahah mursalah. Apakah cryptocurrency ini memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat ataupun tidak. Dengan mempelajari usul fikih, kita diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan kita, terutama di kehidupan yang modern saat ini. Contoh nih, dalam penggunaan sosial media. Seperti yang kita tahu bahwasanya sosial media ini sudah booming di seluruh dunia. Artinya setiap orang, semua orang di dunia ini sudah merasakan yang namanya bersosial media. Dalam menghadapi tantangan dalam bersosial media, usul fikih membantu memberikan panduan dan prinsip-prinsip yang relevan. Contoh, ada prinsip keadilan. Dalam konteks sosial media, prinsip keadilan dapat diterapkan dengan tidak menyebarkan informasi palsu dan juga tidak menghakimi orang lain di sosial media tanpa bukti yang kuat. Dengan begitu bisa mendorong individu untuk berhati-hati dalam menggunakan informasi di sosial media. Kemudian ada prinsip kemaslahatan umum. Nah, prinsip ini bisa dijadikan pertimbangan bagi para pengguna sosial media untuk mempertimbangkan apa yang mereka posting, entah itu dari dampak positif ataupun dampak negatifnya. Dengan begitu, kita bisa menjaga kemaslahatan umat sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan prinsip adab dan etika. Usul fikih juga mengajarkan pentingnya adab dan etika dalam berkomunikasi. Dalam media sosial, individu muslim diharapkan untuk berinteraksi dengan cara yang sopan, menghormati pendapat orang lain, dan menjaga adab dalam berdiskusi. Usul fikih mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi, tidak menyebarkan fitnah, dan berbicara dengan kata-kata yang baik. Selanjutnya, usul fikih membantu individu muslim untuk memahami perbedaan pendapat ulama. Bagaimana caranya? Yaitu melalui studi tentang metode ijtihad. Dengan memahami metode-metode ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, kita akan tahu bahwasanya perbedaan yang ada di kalangan ulama tersebut adalah sebagai hasil dari usaha mereka untuk mencari pemahaman yang paling akurat tentang hukum Islam. Cara yang lain adalah dengan mempelajari asal sumber hukum. Usul fikih mempelajari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Dengan memahami asal sumber hukum, individu muslim dapat menghargai bahwa perbedaan pendapat ulama seringkali disebabkan oleh variasi dalam interpretasi terhadap sumber-sumber hukum yang sama.
Cara yang selanjutnya adalah dengan pengenalan terhadap kaidah-kaidah usul fikih. Usul fikih juga mempelajari berbagai kaidah atau prinsip usul fikih yang digunakan dalam proses penalaran hukum. Misalnya, kaidah tidak ada dampak hukum tanpa dalil, yang menyatakan bahwa tidak ada keputusan hukum yang dapat diterima tanpa adanya dalil yang jelas. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, individu muslim dapat melihat bagaimana perbedaan pendapat ulama dapat muncul berdasarkan penggunaan kaidah-kaidah ini secara berbeda. Cara lain juga bisa menggunakan pendekatan akhlak dalam menghadapi perbedaan. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti saling menghormati, saling mendengarkan, dan menghargai keragaman pandangan. Dengan mengadopsi pendekatan akhlak yang baik, individu muslim dapat menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pendapat yang ada. Nah, itu dia beberapa manfaat dalam mempelajari usul fikih. Ada 3 ya. Yang pertama adalah membantu umat Islam untuk menetapkan keputusan suatu hukum. Kemudian yang kedua adalah membantu umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah membantu umat Islam untuk mempelajari atau memahami perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama. Oke, cukup sekian pembahasan untuk kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.